Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo menyentil para menteri karena tidak sensitif dengan penderitaan masyarakat akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Ironisnya, pada saat yang sama ada menteri yang ditengarai mendorong penundaan pemilu atau berwacana mengenai jabatan presiden 3 periode. Apakah presiden siap merombak kabinetnya? Inilah Top Review. Kamis sore 31 Maret, antrian kendaraan terlihat di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Cikini, Jakarta Pusat. Antrian hingga keluar area SPBU terjadi lantaran para pengendara yang rata-rata pengguna bahan bakar Ros 92 jenis Pertamax sengaja mengisi bahan bakar karena harga Pertamax akan naik mulai 1 April 2022. Banyaknya pengendara yang antri untuk mendapat Pertamax membuat petugas SPBU harus melakukan pengaturan ekstra. Antrian yang mengular hingga keluar area SPBU membuat arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Cikini macet. Menurut saya aneh aja ketika kemarin harga minyak mencapai titik terendah, pertama nggak turun. Tapi ketika sekarang pertama naik, minyak dunia naik, pertama ikutan naik. Dan ya cukup memberatkan aja sih, Mas. Memberatkan nggak ya? Iya. Berarti nggak setuju dengan adanya? Enggak lah, pasti nggak setuju. Wah, berat itu, berat banget. Berat, minyak udah mahal, semua udah pada mahal deh pasti. Keberatan ya dengan adanya itu. Berarti ini beli ini sebelum ada kenaikan juga ya, Pak ya? Iya. Dampak kenaikan harga Pertamax membuat pengguna kendaraan ramai-ramai beralih ke BBM Pertalite. Akibatnya, BBM Pertalite sulit ditemukan karena cepat habis. Di sejumlah SPBU di Kabupaten Lebak, Banten, Pertalite kosong dalam 2 hari terakhir. Para pengendara yang datang untuk mengisi Pertalite pun kecewa karena tidak bisa mengisi kendaraannya dengan Pertalite. Para pengendara motor mengatakan sempat berkeliling mencari Pertalite di sejumlah SPBU, namun tetap kosong. Mereka pun akhirnya terpaksa mengisi kendaraannya dengan Pertamax, walaupun harga relatif lebih mahal. Warga pun berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan BBM, mulai dari langkanya Pertalite. Di Pandeglang terjadi antrian panjang kendaraan yang akan membeli Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Karang Tanjung. Antrian ini terjadi sejak dinaikannya harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liter pada 1 April lalu. Warga mengaku beralih menggunakan BBM jenis Pertalite karena kenaikan harga Pertamax dinilai sangat tinggi dan memberatkan masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan pihaknya menjamin ketersediaan stok BBM. Saat melakukan kunjungan langsung di salah satu SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Nike mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan BBM. Menurutnya, Pertamina telah menjamin kebutuhan stok BBM subsidi maupun non-subsidi. Justru ini yang ingin kita sampaikan, masyarakat tidak perlu panik buying gitu. Itu nggak perlu karena supply-nya ada. Nah, tapi kalau terjadi panik buying itu dibeli, ya pasti akhirnya menjadi antrian kan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu lihat orang antri ikut antri karena masih ada. Jadi kalau yang di sebelah sini kelihatan ada antrian, ya cari SPBU lain. Meski dampak kenaikan harga Pertamax yang menyebabkan antrian di sejumlah SPBU belum mereda, kini pemerintah kembali melontarkan rencana kenaikan harga energi. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan saat meninjau depo LRT pekan lalu menyebut, ada kemungkinan harga BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 kg akan naik. Menurut Luhut, krisis Ukraina telah membuat pasokan energi terhambat, sehingga membuat harga minyak dan gas melambung tinggi. Selain itu, harga LPG 3 kg atau bersubsidi juga tidak pernah naik sejak 2007 lalu. Adapun kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari April, Juli, dan September. Anggota Komisi 7 DPR asal PKS Mulyanto mengecam pernyataan Luhut yang telah membuat masyarakat resah. Ia meminta Luhut tidak meneror masyarakat dengan serentetan ancaman kenaikan harga energi. Masyarakat saat ini sudah cukup terbebani dengan kenaikan harga komoditas dan pangan, terlebih memasuki bulan Ramadan.
Menurut Mulyanto, Menko Luhut offside karena menyampaikan sesuatu yang bukan kewenangannya. Kenaikan harga BBM bersubsidi dan gas bersubsidi seharusnya diumumkan Menteri Energi atau Menteri Keuangan. Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax per April 2022 lalu. Pertamax yang sebelumnya dijual Rp9.000 per liter, kini naik menjadi Rp12.500 per liter. Presiden Joko Widodo gusar dengan kinerja para menteri yang dinilai kurang peka terhadap krisis. Pasalnya, rakyat tidak mendapatkan penjelasan yang utuh atas kondisi kenaikan harga yang terjadi, terutama penjelasan terkait kelangkaan harga minyak goreng dan BBM jenis Pertamax yang naik baru-baru ini. Menurut Jokowi, bungkamnya para menteri menimbulkan opini bahwa pemerintah tidak serius bekerja. Sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax. Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Ironisnya, di tengah kesulitan rakyat, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden terus digulirkan. Padahal publik menunjukkan resistensinya. Survei SMRC memperlihatkan 73% publik menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, seperti diatur dalam Undang-Undang 1945 harus dipertahankan. Sikap mayoritas publik itu konsisten dengan survei yang digelar SMRC pada Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022. Di luar itu, dari total 15% yang menilai ketentuan harus diubah, hanya 35% diantaranya atau sekitar 5% dari total populasi yang ingin masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Karena itu, gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden bukan gagasan yang umum di masyarakat. Yang ingin 3 periode atau lebih itu hanya sebagian kecil. Ya, kalau dari total populasi yang ingin 3 periode atau lebih itu hanya sekitar 5% saja. 5% dari 5% saja. Karena itu gagasan untuk memperpanjang periode jabatan presiden dari 2 periode seperti sekarang menjadi 3 periode itu bukanlah gagasan yang umum di masyarakat. Hanya 5%. Mayoritas publik inginnya presiden itu ya tetap 2 periode seperti sekarang dan maksimum masing-masing 5 tahun. Presiden Joko Widodo pun menyentil menteri-menterinya agar tidak ada lagi yang membicarakan soal penundaan pemilu maupun jabatan presiden 3 periode. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jokowi menyadari kenaikan harga bahan pokok dan polemik jabatan 3 periode atau penundaan pemilu sangat tidak populer dan merugikan. Bekerja underperform, karena ini secara perlahan justru akan merugikan Jokowi sebagai pemimpin yang ingin meninggalkan satu warisan politik yang kemudian bisa diingat untuk waktu yang cukup panjang. Bagi Jokowi, menteri-menteri yang selama ini menimbulkan kegaduhan, efek kebijakan yang kemudian tidak merayat, seperti naiknya Pertamax, ataupun misalnya soal kelangkaan minyak goreng, ataupun isu-isu lain misalnya terkait dengan penundaan pemilu, jabatan presiden 3 periode, semuanya tidak populer dan sangat merugikan Jokowi.
Sentilan Presiden Joko Widodo secara terbuka kepada menteri-menterinya menunjukkan bahwa ada masalah di kabinetnya. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri-menterinya jika memang tidak berkinerja baik dan memicu kontroversi. Jika menteri-menteri yang kontroversial itu tetap dipertahankan, maknanya Presiden yakin bahwa kabinetnya masih berkinerja baik.